Halo sedulur, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya dan bisa terus untuk beraktivitas. Jadi di video kali ini kita akan berziarah bukan di kota Pati maupun di kota Kudus, melainkan kita akan berziarah ke kota Demak. Lebih tepatnya kita akan berziarah ke makam Sunan Kalijaga, di mana makam Sunan Kalijaga terletak di Jalan Raden Syahid, Kadilangu, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Indonesia. Tetapi sebelum kita berziarah ke makam Sunan Kalijaga, seperti biasa, kita akan belajar tentang siapa itu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga, Raden Said. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 Masehi dari seorang keluarga bangsawan di daerah Tuban, yakni seorang adipati Tuban bernama Tumenggung Wilatikta dan juga istrinya yang bernama Dewi Nawangrum. Kala itu nama kecil Sunan Kalijaga adalah Raden Syahid. Dalam beberapa literatur dieja sebagai Raden Said. Berhubung beliau adalah terah dari keturunan bangsawan, maka Sunan Kalijaga memiliki sejumlah nama seperti Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, Ki Dalang Sida Brangti, dan juga Raden Abdurrahman. Terkait asal-usul Sunan Kalijaga, ternyata terdapat dua pendapat yang berbeda, di mana pendapat pertama mengatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab dan juga Jawa asli. Sementara pada pendapat yang lain bahwa Sunan Kalijaga adalah seorang Arab. Bahkan jika dirunut akan silsilah dari kakeknya, Sunan Kalijaga masih memiliki silsilah dengan Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu paman dari Nabi Muhammad SAW. Sunan Kalijaga sejak kecil sudah diperkenalkan akan agama Islam oleh gurunya. Tujuannya adalah supaya nilai-nilai dasar Islam dari Al-Quran dan hadis dapat menjadi pedoman hidup beragama yang baik bagi Sunan Kalijaga. Ada beberapa sumber yang menyebutkan bahwa masa muda dari Sunan Kalijaga ini terdapat dua versi. Pada versi pertama mengatakan bahwa Sunan Kalijaga yang dikala mudanya itu masih bernama Raden Said. Dikatakan dia dituduh sebagai pencuri. Namun beliau melakukan perampokan atau pencurian itu bukan untuk dinikmatinya sendiri, melainkan untuk rakyat-rakyat kecil. Dan tentulah Raden Said menyampaikan kekhawatirannya tersebut kepada ayahnya. Tetapi sang ayah hanyalah adipati dari kekuasaan Kerajaan Majapahit Pusat. Kemudian Raden Said bersimpati kepada rakyat Tuban yang membuat beliau melakukan aksi nekat berupa pencurian
bahan makanan di gudang Kadipaten. Setelah melakukan pencurian, Raden Said secara diam-diam membagikannya kepada rakyat Tuban. Namun sayang sekali aksi tersebut diketahui oleh penjaga Kadipaten, hingga menyebabkan beliau mendapat hukuman berupa pengusiran dari Tuban. Setelah pengusiran tersebut, Raden Said mengembara tanpa tujuan yang pasti dan masih tetap dengan misi yang sama, yakni merampok atau mencuri harta orang kaya demi kepentingan rakyat kecil. Kemudian beliau menetap di hutan Jatiwangi, menjadi seorang berandal yang merampok orang-orang kaya yang melewati daerah hutan tersebut. Sementara itu, di versi yang kedua mengungkapkan bahwa sejak kecil Raden Said adalah sosok yang nakal dan tumbuh menjadi seorang yang sadis. Beliau bahkan dikatakan pernah membunuh orang dan mendapatkan julukan berandal Lokajaya. Singkat cerita, kenakalan Raden Said berhenti setelah bertemu dengan Sunan Bonang, dan Raden Said pun bertaubat. Pertemuan Raden Said dengan Sunan Bonang kala itu, Raden Said tengah bersembunyi di hutan sambil mengintai calon mangsa yang lewat. Kebetulan saat itu terdapat orang tua yang menggunakan pakaian serba gemerlap, yang tak lain adalah Sunan Bonang. Lantas Raden Said langsung mendekat dan merampas harta dari Sunan Bonang. Tetapi Sunan Bonang telah mengetahui niat dari Raden Said tersebut dan mengeluarkan kesaktiannya dengan menjelma menjadi 4 wujud. Melihat hal itu, Raden Said merasa ketakutan dan langsung melarikan diri. Namun, kemanapun dirinya pergi, selalu berhasil dihadang oleh Sunan Bonang. Hingga pada keadaan terpojok, Raden Said merasa takut dan bertaubat kepada Yang Maha Kuasa. Singkat cerita, setelah peristiwa tersebut, Raden Said diangkat menjadi murid dari Sunan Bonang dengan syarat bahwa Raden Said harus menunggu Sunan Bonang di pinggir sungai sambil menjaga tongkat miliknya. Penantian Raden Said di pinggir kali itulah yang menjadikannya disebut sebagai Sunan Kalijaga, yang berarti menjaga kali, atau bisa disebut kali adalah sungai. Menurut sejarah, Sunan Kalijaga memiliki 3 orang istri, yakni Dewi Sarah, Siti Zainab, dan Siti Hafsah. Diterangkan juga bahwa dari pernikahannya dengan Dewi Sarah, beliau memiliki 3 anak, yakni Raden Umar Said atau yang kita kenal dengan Sunan Muria, lalu Dewi Rukayah dan Dewi Sofiah. Sementara dari pernikahannya dengan Siti Zainab, yaitu yang tak lain dan tak bukan adalah anak dari Sunan Gunung Jati, beliau dikaruniai 5 orang anak, yakni Ratu Pembayun, Nyai Ageng Panegak, Sunan Hadi, Raden Abdurrahman, dan Nyai Ageng Ngerang. Lalu pernikahan Raden Said dengan Siti Hafsah belum diketahui secara jelas siapa nama putra-putranya. Dan perlu diketahui bahwa Siti Hafsah ini adalah putri dari Sunan Ampel.
Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun, yakni sekitar pertengahan abad ke-15 sampai akhir abad 16. Dengan demikian, beliau juga telah mengalami masa akhir dari kekuasaan Kerajaan Majapahit, lebih tepatnya pada tahun 1478 Masehi. Bahkan, beliau juga ikut dalam upaya merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan juga Masjid Agung Demak. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1592 Masehi pada usia 142 tahun, dan beliau dimakamkan di Desa Kadilangu yang terletak di Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Indonesia. Dari dulu hingga sekarang, makam Sunan Kalijaga masih sangat ramai dari para peziarah. Dan setelah kita mengetahui sedikit tentang Sunan Kalijaga, saatnya kita untuk berziarah. Jadi kita berziarah kali ini masih bersama dengan Gus Akif dan juga Mas Ardi, dan tentunya kita naik si Sega. Karena kita kesini sudah lumayan malam, jadi banyak pedagang yang sudah mulai tutup. Tapi tenang aja, kalau kalian mau beli minum atau mau beli oleh-oleh, tetap masih ada toko atau pedagang yang masih buka. Sampai di sini, di batas suci ini kita wajib melepas sandal, dan ada jasa penitipan sandal dengan bayar seikhlasnya saja atau dihitung dengan infak seikhlasnya saja. Di sini kita harus mengisi nama kita sebagai daftar tamu yang berziarah ke makam Sunan Kalijaga. Di sini juga ada denah untuk area makam Sunan Kalijaga. Dan alhamdulillah kita sudah masuk ke area makam Sunan Kalijaga.
dan kita akan berziarah terlebih dahulu ke makam Sunan Kalijaga. Ibadallah, rijalallah, ghithunna li'ajlillah wa kunu aunana lillah, sanadha bifadlillah. Ibadallah, rijalallah, أغيثنا لأجل الله وكونوا أعوننا لله، sanadha بفضل الله. ويا عطاء ويا أنجاب ويا سادات ويا أباب، وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. سألناكم ولزلفى رجوناكم، وفي أمري قصدناكم وصدوا عزمكم لله. فيا ربي بسادتي تحقق لي إشاراتي، عسادتي بشارتي ويصواتنا لله. بكسب الحب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه. يا الله صلاة الله بمولانا على من بهدى الجنة ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى سيدنا وعلى اله واغفر لنا ولوالدينا ورحمه ولهم يا رسول الله ولمن يعلم هدانا ولمن يهدي ومن كفر ومن قضيت ولا يفعل الجد بك الجد. اللهم اعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Dan setelah kita selesai berziarah di makam Sunan Kalijaga, kami lanjutkan untuk bergegas keluar dari area makam, dan kita akan terlebih dahulu sholat di Masjid Sunan Kalijaga, Kadilangu, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, karena sudah memasuki waktu untuk sholat Isya. Di sini kita ambil dulu sandal yang kita titipkan tadi. Di sini kita sudah sampai di Masjid Sunan Kalijaga, Kadilangu. Dan tentunya sebelum kita sholat, kita ambil wudhu terlebih dahulu, karena takutnya tadi sudah batal secara tidak sengaja ataupun sengaja.
Alhamdulillah, setelah kita selesai sholat di Masjid Sunan Kalijaga Kadilangu, dan tadi kita sudah juga untuk berziarah ke makam Sunan Kalijaga, akhirnya video ini saya cukupkan. Dan buat kalian yang suka pada video ini, silahkan like, komen, ataupun subscribe, dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian tahu kalau aku sudah upload video terbaruku. Dan di sini jika kalian mau beli belangkon ataupun kupluk atau yang lainnya bisa, dan juga banyak pedagang yang menjualnya. Banyak oleh-oleh di sini. Jadi tinggal pilih saja ya. Dan kita sudah sampai di parkiran si Sega. Dan saatnya saya katakan bye-bye semuanya.